Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Dimanapun berada sahabat aku, semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Buat yang lagi sakit, semoga segera sembuh ya, diberikan kesembuhan sehingga bisa beraktivitas kembali. Untuk yang menemukan masalah atau problem hidup ya, semoga segera diberikan jalan keluar, dan untuk yang menunggu jodoh segera diberikan atau dipertemukan dengan jodohnya. Oke, terima kasih buat sahabatku semua yang udah klik video ini ya. Semoga bisa bermanfaat hidup video ini. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe karena subscribe sahabat semua sangat berharga buat Gondes, dimana Gondes tidak akan ada apa-apanya tanpa kalian. Dan ini subscribe kalian sangat memotivasi Gondes untuk membuat video-video terbaru. Jangan lupa tekan tombol notifikasi, likes-nya dan komennya. Buat siapapun insya Allah akan Gondes respon ya. Ya walaupun agak lama ya, walaupun cuma lopi-lopi. Oke. Wow, dahsyat. Kamu dirindukan orang ini ya, kamu di hati dia dan dia merindukan kamu. Seperti itu loh. Segitunya kita akan lihat ya. Tetap fokuskan hati, pikiran, pandangan, bayangkan seseorang kamu pertanyakan di sini atau yang Gondes prediksi di sini ya, tanpa mengurangi penghormatan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Gondes menggunakan kartu media, kartu tarot untuk memprediksi ya, tidak mengurangi penghormatan tertinggi pada sang pemilik alam semesta. Kartu tarot sebagai media prediksinya, jadikan ini sebagai antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Ambil yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat di delete aja. Kok di delete, bukan, abaikan saja ya. Yang bermanfaat gunakan sebagai antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Tetap fokus. Ini bukan pedoman hidup sehari-hari, tapi ini adalah clue saja. Kita tetap fokus pada sang pemilik alam semesta karena kuasanya tiada tara dan tiada banding, tiada tanding. Maha kuasa, maha sempurna. Wow, dasar kamu dirindukan orang ini, kamu di hati dia, dia merindukan kamu. Kita akan lihat kartu pertama. Orang ini gelisah sekali energinya ya. Orang ini nggak bisa tidur. Orang ini depresi ya, depresi bukan stres, depresi. Kepikiran melulu. Pikiran, kan tahu kan, malah ngerasain kalau orang jatuh cinta atau orang memikirkan pasangannya karena cinta itu bagaimana? Lebih nggak sih Des? Enggak, sah-sah aja, karena gue juga pernah ngalamin bagaimana sih perasaan menyukai, menyayangi, mencintai orang lawan jenis. Nggak bisa tidur, kerja nggak semangat, kepikiran, bimbang, jangan-jangan nanti dia sama yang lain. Lebay Des, iya lebay, seperti anak umur 13 tahun. Tapi itu yang dia rasakan. Orang ini ngerasain seperti itu, atau dia orang ini gitu. Apa kamu sendiri ini bisa terbolak-balik karena energinya bisa terbolak-balik, karena ini adalah general reading, bisa resonet bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi tersebut semua. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini ya, bisa terbolak-balik seperti itu ya. Ya, dia itu tetap bertahan dengan perasaannya ke kamu. Mungkin ini sudah ada yang mantan, sudah ada yang masing-masing, sudah ada yang berjauhan, sudah ada yang lost contact, tetapi dia masih memikirkan kamu, orang ini. Tapi ada juga yang masih terhubung, bahkan memang sepasang kekasih, atau malah ada yang lagi PDKT atau lagi gebet-gebet gitu, lagi masih posisi atau status teman ada ya, seperti itu. Orang ini memikirkan dan merindukan kamu. Dia saat ini rindukan kamu dan memikirkan kamu, dan kamu di hatinya. Dia sangat merindukanmu.
Dan ini berkepanjangan, makanya di sini di kartu pertama ada yang namanya kegelisahan sepanjang malam. Mungkin kalian yang sudah lost contact, yang sudah nggak terhubung, yang sudah berjauhan, mungkin karena LDRan, dia masih mikirin kamu loh. Dia kadang nggak bisa tidur loh. Dan ini panjang, udah berjalan panjang waktu mikirin kamu. Kamu berasa nggak? Ini bisa terbolak-balik, bisa kamu yang merindukan dia, bisa terbolak-balik. Kalau kurang detail silahkan personal reading. Kalau kalian ingin pure energi kalian silahkan personal reading. Tapi kita membahas tentang dia. Dia rindu sama kamu loh. Mungkin dia masih lihat-liatin postingan kamu, dia masih ngikutin postingan kamu karena memang dia rindu. Tapi ada yang sudah putus, mau bagaimana lagi? Kamu sudah nggak mau mungkin. Mohon dipikirkan kembali. Dia lelah, dia putus asa. Yang pasti dia putus asa karena memang ini sudah berbagai cara. Ada yang memang sudah lost contact ya, ada lost contact, ada yang memang sudah mantan. Tapi memang juga yang sudah memang kesepakatan masing-masing karena untuk cara jeda kayak gitu. Tapi ada juga yang pacaran tapi LDRan, ada status tapi LDRan. Ada juga yang memang sudah berstatus pacaran tetapi kangennya nggak habis-habis karena cinta sih cinta itu cinta itu gimana sih, nggak bisa dijabarkan ya adanya aja di dalam hati, seputaran selingkaran hati selingkaran hati ya adanya di dalam hati, terus ngendem di situ, kangen, rindu, kepikiran, jangan-jangan ya kan kayak gitu. Ini yang dia rasakan. Kita bicara tentang dia aja karena ini adalah kita membahas tentang dia, tapi ini bisa terbolak-balik, ini bisa energi kamu, ini bisa kamu yang merasakan. Iya, dia mempunyai rencana apa tuh, kita akan lihat ya. Kok Bunda saya rasa berat banget ya ini, seseorang yang rindu, seseorang yang mempunyai seseorang di hatinya, seseorang yang memikirkan karena merindukannya, sampai gelisah, sampai putus asa, dan panjang waktu itu loh. Apalagi untuk yang mantan bagaimana ini, kayak tepuk sebelah tangan kan. Kalau yang memang kesepakatan jeda nanti bisa tersambung lagi, tapi kalau yang sudah selesai tapi masih memikirkan, masih mencintai, ya kita mikirin mati-matian, dia enggak gitu loh. Bagaimana berasa, nyesek deh Gondes, nyesek. Dia mempunyai rencana apa tuh, kita akan lihat. Punya planning buat hatinya tentang rindunya sama kamu. Yang sabar ya, yang jadi orang ini. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kalian. Gondes nggak tega tahu. Merencanakan ingin berkomitmen kembali, memperbaiki hubungan, menyambung kembali yang sudah terputus. Ini planning dia. Yang sudah pacaran ya sudah pacaran, itu ya ingin menambah perasaan cintanya, perasaannya, sayangnya ke kamu, dan pastinya ingin bertemu. Gitu. Oke. Ini buat warning buat kalian yang sudah mantan. Kalau kalian masih juga sama kayak dia cinta, ya cepet-cepet lah. Aku baca di Gondes, aku nonton di Gondes. Cobalah kamu kasih clue-nya gimana Des? Ya kamu nge-WA tanda tanya gitu. Tanda tanya gitu, nggak usah harus halo, how are you, nggak usah. Kamu cukup tanda tanya aja, kamu kirim WA tanda tanya, nanti dia kalau memang bener dia masih ada feel sama kamu dan ingin berkomitmen kembali sama kamu, akan direspon walaupun agak lama kan. Dia kan harus mikir dulu, masa mantan nge-WA gitu kan. Nah ya gitu. Des katanya, kalau kata Gondes, kalau nge-WA duluan itu kan harga diri. Tergantung situasi dan kondisi.
Kalau dia juga sebetulnya ada sama, cuman kan kadang orang kan ada keberanian apa enggak, dan kamu di posisi yang mana, berani enggak? Kalau berani lakukanlah, tidak akan menjatuhkan harga diri. Itu namanya memberikan kunci atau membuka kunci atau memberikan clue kalau memang kalian masih satu hati gitu ya, memberikan clue ya. Itu dia ingin berkomitmen kembali sama kamu, yang ingin menyambung kembali seperti itu ya. Ini keinginan dia, tetapi terkadang dia memikirkan jangan-jangan ini hanya kepikiran dia saja sedang kamu tidak gitu. Jadi dia takut. Nah ini kan sudah tahu, jangan-jangan dia tuh memikirkan jangan-jangan ini sebatas mimpi aja, sebuah keinginan dia saja sedang di sana, tidak maksudnya kamu, jangan-jangan kamu tidak punya perasaan yang sama. Nah kalau kamu menonton video ini dan memang punya perasaan yang sama, why not kamu nggak WA duluan, karena dia tidak mengerti perasaan kamu, tapi kamu sekarang tahu perasaan dia melalui video ini. Jadikan ini sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Jadikan clue. Oke. Jadi nggak jatuh harga diri, Nes. Nggak ada orang nge-WA terus jatuh harga diri. Memang kamu melakukan apa? Cuma tanda tanya doang kan, nggak lebih. Jadi respon syukur nggak ya. Kalau dia langsung menilai, ih kamu ternyata masih cinta sama dia, sama aku gitu misalkan. Ya itulah, emang salah, nggak ada dosa kok. Dosa itu kalau kita mencuri, kita hutang tidak membayar ya, terus kita membohongin orang itu, atau malu itu kalau kamu berjalan-jalan tanpa busana ya, menipu orang, utang nggak bayar, itu malu. Selama masih dalam koridor sopan, koridor ya, cuma tanda tanya, nggak lebih dari itu kok. Kan nggak melakukan apa-apa, tindakan dosa juga, tindakan pidana juga tidak. Emang ada tanda tanya di pidana? Ndak ada. Apa ada tanda tanya terus dosa? Ndak ada ya. Jangan terlalu parnot ya. Harga diri itu ada tetap ya, lakukan dengan cara yang berkelas, you know. Oke. Dia itu takut salah paham, takut terjadi pertengkaran seperti awal mula kalian terpisah. Kalian mungkin terpisah karena memang kesalahpahaman waktu itu atau beda prinsip ya. Sebetulnya ya, kalau bicara tentang prinsip-prinsip yang seperti apa sih menjalin hubungan itu, prinsip sama nggak bisa. Kita itu menjalin hubungan itu dengan lawan jenis, dengan jenis yang berbeda, dengan lahir di rahim yang berbeda, dengan tanggal lahir yang berbeda, dengan golongan darah ya mungkin bisa sama, beda. Rambut sama hitam, isi kepala berbeda, sama merah hati tetapi isi hati berbeda. Nah kalau untuk satu prinsip atau untuk harus sama, itu tidak bisa. Paling tidak menjalani sebuah hubungan itu menyatukan hal yang berbeda, menyatukan sesuatu yang berbeda untuk mencapai satu tujuan, bukan menyamakan, tapi untuk menuju satu tujuan yang sama. Versi Gondes ya, oke. Mengerti? Paham ya? Oke. Paham? Gondes kenapa? Enggak, ini kenapa aku tuh kayak berbunga-bunga. Kalau ada yang merindukan itu Gondes yang berbunga-bunga ya. Gondes tuh kalau ngelihat orang yang merindukan tuh berbunga-bunga. Tapi kalau Gondes ngelihat orang yang berantem, yang selingkuh, yang terus notabene itu menyakitin hati orang tuh, Gondes jadi melo. Gondes itu jadi sedih. Kenapa hidup ini tidak indah gitu loh? Kenapa cinta itu tidak indah? Kenapa cinta itu jadi problem? Kenapa cinta itu menyakitkan? Nah, seperti itu. Tapi kalau yang merindukan itu Gondes itu jadi senang. Jadi senang. Oke, kita akan lihat lagi ya, rencana dia selain ingin berkomitmen atau menyambung kembali apa itu. Iya, dia takut, Des. Iya kan, di sini dia takutnya dia hanya mimpi sendiri ya kan, takut terjadi nanti salah paham dan bertengkar lagi gitu ya.
tapi dia semangat. Karena apa? Karena kamu itu cahaya buat dia. Ndes kemarin aku nggak dibegitukan loh, Ndes tidak dibilang aku tuh semangat ya, yang harus semua disampaikan loh. Dia tuh nggak pernah bilang aku itu penyemangat, dia itu nggak pernah bilang, Ndes yang harus disampaikan seperti itu. Karena sesuatu itu kalau yang sudah hilang itu baru sadar bahwa yang ada di sampingnya kemarin itu yang kelihatan membuat ilfil itu kalau setelah pergi itu ternyata itu merasa kehilangan dan baru menyadarin tentang manfaat, tentang kegunaan seseorang di samping kita itu ternyata penyemangat gitu loh sayang. Ya, makanya jangan sampai menyesal, jangan membuang segala sesuatu tuh begitu cepat. Dipertimbangkan dulu. Mengambil keputusan itu dipertimbangkan dulu. Dan yang pasti jangan pernah lepas untuk selalu melibatkan Tuhanmu ya, Allahmu di saat mengambil keputusan langkah dalam hidupmu. Misalkan kamu sudah pasangan suami istri terus berantem perang terus masalah sepele jadi sesuatu yang besar ya, akhirnya mengambil sebuah keputusan untuk bercerai. Kenapa? Alasannya banyak itu ya. Pikirkan dulu ada anak-anak enggak, pikirkan dulu ini masih bisa diperbaiki enggak. Soalnya nanti kalau sudah terjadi, sudah benar-benar ketok palu itu penyesalan ada di belakang. Saya nggak pernah menyesal, berarti kamu tepat memilihnya gitu. Memang keputusan kamu sudah tepat kalau kamu nggak menyesal gitu loh sayang. Kartu terakhir ini ya, inilah keputusan yang dia ambil. Dia mempunyai planning, ingin membuat lagi bukan komitmen yang menyambung kembali. Kemudian dia merasa ini mungkin atau tidak karena merasa takut, dia ada rasa ketakutan hanya bermimpi sendiri. Maaf Pak, paham ya, bermimpi sendiri, jangan-jangan kamu nggak ngerespon ya. Dan di sini ada yang dinamakan takut terjadi kesalahpahaman karena problem pertama dulu mungkin terpisah juga karena itu. Yang pacaran juga seperti itu mungkin. Yang merindukan kamu ini, pacar kamu ini merindukan kamu itu juga takut nanti kalau dia bilang rindu sama kamu, kangen sama kamu, dibilang lebay ya kan. Takut dia malu, dia sendiri yang lebay mencintai, merindukan. Kadang-kadang gitu ya, kita sudah bilang Mas kangen, nah, kita kayak gitu. Padahal itu pacar kita gitu. Dia menjawabnya itu kalau nggak pret gitu. Kangen, kita kan memang mengeluarkan isi hati kita pada pasangan kita atau pada pacar kita atau pada pasangan kita ya. Justru yang di sana itu sebetulnya mereka mesti seneng ya kita bilang kangen itu, tapi jawabannya itu kadang-kadang mengecewakan kita, pret gitu. Pernah nggak kalian ada di seperti ini nggak sih? Kamu bilang kangen tapi jawabannya pret kalau nggak lebih kamu. Nah ini yang dia rasakan tuh seperti itu. Ada bukan takut, rasa malu, rasa jangan-jangan seperti itu gitu ya. Akan ada komunikasi nanti ya. Ini ada yang LDR-an ya, akan ada komunikasi terjadi antara kamu dan dia, yang jeda, yang mantan, yang putus, yang masing-masing, yang masih pacaran, yang masih suami istri, yang lagi dalam proses meditasi, apapun itu akan ada komunikasi insya Allah ya. Kita akan ambil penegasan dari kesemuanya ini, atau lebih tepatnya klarifikasinya. Wow, dasar kamu dirindukan orang ini, kamu di hati dia dan dia merindukan kamu. Mudah-mudahan. Ada yang senyum-senyum, boleh senyum, tapi jangan senyum sendirian. Terus jangan lama-lama, nanti tikus pada lari semua. Loh, itu kenapa nonton video Gondes kok tersenyum sendiri? Apalagi senyum sambil jalan, jangan ya. Ingat-ingat video Gondes terus ketawa sambil jalan. Aduh, jangan, nanti dibilangin kamu ODGJ ketawa sambil jalan. Jangan seperti Gondes ketawa sendiri membaca video, baca kartu ketawa sendiri. Happy, jujur happy Gondes membaca hal seperti itu, terasa happy. Ya cinta tuh maunya seperti ini loh, saling merindukan, saling dipikirkan gitu, bukan berantem melulu, pacaran berantem melulu. Cinta itu menyakitkan ya. Iya, ada yang
ada yang memaknai seperti itu. Tidak, sebetulnya tergantung diri kita. Cinta mau dibawa kemana? Mau dibawa berantem terus? Ya kalau berantem kecil itulah biasa, namanya juga dari lawan jenis yang jadi jenis yang berbeda, dari rahim yang berbeda, dari tempat yang berbeda, ya kan? Dia selalu berdoa, selalu bermeditasi, selalu mencari inspirasi. Doa ya, doa, relax tapi berdoa. Dia selalu mengisolasi diri, lebih ke introspeksi diri, mencari pencerahan Tuhan tentang hubungan ini ya. Kita bicara tentang hubungan. Dia lebih banyak merenung, mengembalikan semua pertanyaannya, hatinya kepada Allah. Ya mungkin ya kedua, ya Allah satukan aku kembali, ya Allah peliharalah hati dia untukku, cinta dia untukku, kasih sayang dia untukku, rindunya hanya untukku, cintanya hanya untukku, setianya hanya untukku. Kalau yang udah putus, satukanlah kami kembali. Itu doa ya, doa. Amin, amin. Dan peliharalah hatinya hanya menikah dengan aku saja. Oh amin, ya. Seperti itu. Doa yang indah buat kalian semua. Kalau kalian mau tidur silahkan berdoa seperti itu untuk orang-orang yang tercinta kamu, agar dipelihara hatinya oleh Allah tentang kamu. Peliharalah hatinya untukku ya Allah, peliharalah cintanya untukku ya Allah, dan seterusnya. Dia mengambil keputusan menjatuhkan pilihan untuk kembali sama kamu yang sudah putus, yang jeda akan kembali sama kamu, nanti akan menghubungi kamu ya, sepanjang dia melakukan sebuah introspeksi diri, mencari pencerahan, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala tentang perasaannya ke kamu. Itu sudah dia sampaikan ke Allah, dan bahwa dia akan memberikan perasaan cintanya lagi ke kamu yang sudah jeda ya. Kalau yang masih pacaran akan menjadi lebih. Ini adalah ketulusan cintanya ke kamu. Oke, ketulusannya cintanya ke kamu. Karena Allah, dia juga seperti kata Gundes, kalau memang Allah nggak menghendaki kalian berjodoh, minimal mempunyai ketulusan untuk membangun sebuah hubungan cinta. Karena Allah, karena semua adalah kuasa Allah. Lebih indah seperti itu daripada kita memaksakan untuk menjadi milik kita tanpa melibatkan Tuhan. Lebih baik kita melibatkan Tuhan. Kalau kamu minta dia menjadi jodohmu, bawa dia dalam doamu, kemudian serahkan. Karena doa punya kita, tapi ketentuan punya Allah. Kita bermohon pada Allah, meminta kepada Allah, tapi selebihnya serahkan keputusan pada Allah. Lebih ikhlas. Dia bertahan buat kamu. Ya, kalau kamu ada di ranah ini dan kurang detail silahkan personal reading. Kalau kamu tidak ada di ranah ini, jadikan ini pembelajaran ya. Banyak ilmu yang didapat dari video-video ini. Dan untuk kamu yang sudah resonate, kalau kurang detail monggo, kalau mau personal reading. Tapi kalau udah resonate, jadikan ini antisipasi, motivasi, dan pembelajaran saja. Jangan sampai melengseng kembali ya. Berpikir 10 kali, berjalan 1 kali, atau melangkah 1 kali. Jangan sampai salah dalam mengambil sebuah keputusan, maka libatkan Allahmu, Tuhanmu, untuk mencapai sebuah keputusan. Ini sangat merindukan kamu. Oh ya, oke. Sangat merindukan kamu, kamu ada di hatinya ya. Di sepanjang jalan ini kamu ada, sepanjang barang kartu ini kamu ada di hatinya ya. Kita akan ambil 1 kartu untuk lebih menegaskan. Kita dapat 1 kartu bahwa dia sayang kamu, bahwa dia nyaman sama kamu ya, dan bahwa kamu adalah yang menjadi pilihan dia. Karena ini digambarkan strength itu adalah seorang bidadari cantik atau seorang wanita cantik yang bisa menaklukkan singa. Betapa buasnya singa, betapa hebatnya singa itu ya. Ya, kita dalam satu terkam aja, tetapi bersama kamu, karena kelembutan kamu, karena kebaikan kamu, karena perhatian kamu, mungkin dia ngerasa
sangat nyaman dan sangat sayang sama kamu ya. Jadi hati-hati dalam mengambil sebuah keputusan, jangan terburu-buru, selalu melibatkan Allahmu dalam segala pengambilan keputusan ya. Di sini ada energi Leo, ada energi Virgo ya, juga ada energi Pisces ya. Juga di sini ada energi Capricorn ya kan. Juga di sini ada energi Gemini saling ya. Juga ada energi Aquarius, juga ada energi Cancer. Yang dominan adalah energi Virgo, energi Pisces, energi Leo, dan ada energi Libra ya. Ada energi Aquarius kuat juga. Oke. Ya, sekarang berdasarkan shuffle pesan untuk kamu. Kita ngambil pesan yang ringan-ringan saja karena ini adalah tebaran kartunya sangat indah, sangat memotivasi gue ya, tersenyum gitu. Tersenyum, kebahagiaan tersendiri bisa membaca seringan ini. Karena kalau yang rindu-rindu, yang cinta-cinta, yang bagus, jelas senang. Tapi kalau yang berantem gitu, kesian aku. Kita ambil pertama, bukan yang pertama ini. Kita ambil kartu pertama. Dia tipe pribadi cuek. Nah, kamu harus tahu ya. Awalnya mungkin yang membuat salah paham di sini karena kamu merasa tidak diprioritaskan. Dia bukan tipe orang yang memprioritaskan, tetapi dia punya perasaan yang sayang sama kamu. Oke, kita ambil. Tolong kirimkan energi kamu buat ini pesan agar aku bisa mengambil pesan untuk kamu. Oke. Ada 5 ya. Ini adalah dia ingin menikah denganmu. Dia tipe pribadi cuek dan inilah dia ingin menikah dengan kamu. Yang sudah cerai akan rujuk kembali, yang udah terpisah akan terhubung kembali ya. Di sini yang pacaran akan sampai menikah. Amin. Jauhi dia kalau kamu memang sudah nggak suka ya jauhin aja. Sebut nama Tuhanmu saat gundah. Yang lagi adalah positive thinking. Positive thinking, kamu letakkan pesan ini di mana kamu akan melanjutkan atau akan menyudahi atau memang akan cuek-cuek saja atau akan tersenyum saja, silahkan, karena ini adalah kamu yang menjalani, kamu yang merasakan, dan kamu akan melaksanakan ya. Jadi ini adalah clue, gambaran atau prediksian atau dijadikan sebagai sarana untuk antisipasi, motivasi, dan pembelajaran ya. Oke. Yang memang benar kejadian atau memang prediksi ini ada resonate untuk kamu, silahkan komen ya. Oke, tetap optimis, berjalan di rel kebenaran, jangan melampaui batasan dalam menjalin hubungan apapun itu. Yang melampaui batasan itu akan menyusahkan diri sendiri, dan jangan pernah bucin, jangan pernah baper, karena itu akan menjadi sebuah bumerang buat kamu sendiri. Cintailah dia karena Allah, tetap bersyukur dalam segala keadaan dan berdoa, karena doa itu dahsyat, bisa merubah segala sesuatu menjadi lebih baik. Hati kita menjadi lebih tenang, lebih ikhlas, dan tetap bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, tetap positif tinggi pada Allah Subhanahu wa taala untuk keyakinan kalian, dan tetap ya berjalan di rel kebenaran. Jaga kesehatan, jangan lupa ya, karena sekarang lagi masa-masa ekstrim ini cuaca. Kesehatan itu penting, iman nomor 1, kedua kesehatan, yang ketiga adalah uang. Kalau nggak sehat bagaimana mencari uang? Kalau nggak sehat bagaimana kamu mencintai seseorang, mencintai diri sendiri aja belum, karena sakit kan gak enak banget gitu. Oke, ada kesalahan dalam egoisme destara tentang hati dan jauh, dan kebenaran telah memang sempurna Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Bye.